Setelah berhasil menjadi juara di Piala Dunia Catur tahun 2025, Javokir Sindarov turun ke turnamen Freestyle Chess Grand Slam Final. Dan pada babak round robin, Javokir Sindarov keluar sebagai peringkat teratas. Salah satu kemenangannya adalah ketika mengalahkan Magnus Carlsen pada babak pertama. Ini adalah catur freestyle, jadi posisi perwira berbeda dengan posisi pada umumnya. Di game ini, Sindarov memulai permainan dengan E4, mengontrol center. Magnus menjawab P5, selanjutnya C3. Dengan langkah ini, Sindarov mempersiapkan dorongan pion D4 sekaligus membuka opsi bagi gajahnya untuk berkembang. Magnus Carlsen langsung mendorong D5 tantangan pada pion. Pion makan pion, lalu mentri skak sambil serang pion. Maka Sindarov mengadu mentri, tapi Magnus Carlsen mengambil pion. Selanjutnya Sindarov mendapatkan tempo untuk menyerang mentri sambil kembangkan kuda. Maka mentri mundur ke petak D7, lanjut kuda F3. Sejauh ini, Sindarov berhasil unggul dalam pengembangan perwira. Di posisi ini, Magnus Carlsen mendorong pion C5. Dengan demikian, gajah bisa menjaga pion, tapi Sindarov mendobrak dengan D4. Setelah pion makan pion, pion makan pion, pion makan pion serang kuda, maka kuda F5. Serangan 2 kali pada pion hitam. Magnus Carlsen coba untuk pertahankan pion dengan kuda C6. Namun Sindarov punya balasan pion B3. Ancaman skak pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen membuat langkah yang tidak tepat. Menurut engine, langkah gajah ke petak D6 merupakan langkah terbaik untuk mencegah terjadinya skak. Tapi di posisi ini, Magnus Carlsen menempatkan kuda G ke petak E7. Dia bersiap rokade pada langkah selanjutnya. Namun demikian, hal ini membiarkan Sindarov menempatkan gajahnya di petak A3. Serangan 3 kali pada kuda. Apabila di posisi ini Magnus rokade untuk amankan raja, maka kuda makan kuda, skak. Setelah kuda makan kuda, mentri makan kuda. Dipastikan putih akan menang. Oleh karena itu, Magnus harus menunda rokade. Di posisi ini, Magnus tarik mundur mentri ke petak D8, bersiap gajah makan kuda. Akan tetapi, Sindarov punya balasan yang sangat bagus. Kuda makan pion. Menawarkan kuda untuk mengambil kuda D4. Apabila hal itu terjadi, maka gajah makan kuda, skak ster. Dipastikan putih kembali akan menang. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memainkan gajah makan kuda, lalu kuda makan gajah. Kembali tekanan bertubi-tubi pada kuda E7. Satu langkah yang tidak tepat membuat Magnus tersiksa. Di posisi ini, Magnus Carlsen mengusir kuda, lalu Sindarov menukar kuda. Setelah kuda makan kuda, raja hitam masih terkena pining. Sindarov selanjutnya keluarkan gajahnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen merespon dengan gajah D6 menantang pertukaran. Namun Sindarov punya balasan yang sangat kuat. Benteng B1. Gajah terkena pin. Sampai pada posisi ini, dengan berat hati, Magnus Carlsen menukar gajahnya, membiarkan menterinya dimakan. Setelah itu, benteng makan benteng. Lalu gajah makan pion. Setelah terjadinya pertukaran ini, Javokir Sindarov hanya memiliki 3 perwira, tapi dia punya mentri. Menurut engine, posisi ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk putih. Selanjutnya Magnus mengembangkan kuda F5.
Lalu Sindarov rokade amankan raja dan Magnus juga rokade. Kemudian gajah mundur serang kuda, tapi kuda serang menteri, maka menteri C4. Selanjutnya benteng serang gajah, namun gajah ke petak D5, memberikan ancaman pada pion. Di posisi ini Magnus Carlsen melancarkan skak. Tentu saja raja geser H1. Kemudian Magnus menempatkan benteng E7, berniat untuk menjaga pionnya. Namun Javokir Sindarov tetap makan pion. Skak. Apabila benteng makan gajah, maka menteri juga akan makan kuda. Tentu saja Magnus Carlsen tidak boleh menukar perwira dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, dia membawa raja ke petak G7. Lalu Sindarov tarik mundur gajah kembali ke petak D5. Sampai pada posisi ini, terlihat bahwa Sindarov unggul 3 poin secara kualitas. Magnus Carlsen belum menyerah. Dia mendorong pion ke petak A5, lalu Sindarov membuka luff, dorongan pion G3. Setelah gajah B4, raja G2, lalu benteng D6, dan benteng D1. Kemudian kuda C3 menyerang gajah dan juga benteng. Merespon hal ini, Sindarov tempatkan bentengnya di petak D3, siap untuk eliminasi kuda. Maka Magnus Carlsen menukar kudanya dengan gajah. Benteng kemudian makan kuda. Setelah itu Magnus tempatkan benteng D ke petak E6. Sampai pada posisi ini, Sindarov tarik mundur benteng ke petak D3, berniat untuk adu benteng pada langkah selanjutnya. Dan secara mengejutkan, Magnus Carlsen memutuskan untuk menyerah. Padahal dia masih punya 44 detik. Dan kita tahu Magnus tidak mudah menyerah. Sepertinya Magnus menyadari bahwa posisi ini sudah sangat tidak menguntungkan baginya. Di game ini, akurasi dari Sindarov mencapai 96,8% dan Magnus Carlsen berada pada posisi 88,1%. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan benteng menempati petak E2, maka benteng mundur ke petak D8, memberikan ancaman yang cukup berbahaya ke depannya. Karena kemenangannya pada babak round robin, maka Javokir Sindarov berhak menjadi orang pertama yang menentukan lawannya di babak knockout. Dan Sindarov memilih Parham Magsudlo sebagai lawannya pada babak 8 besar. Sedangkan Magnus Carlsen dengan terpaksa dia harus berhadapan dengan Fabiano Caruana pada babak sistem gugur. Saksikan terus channel ini. Sampai jumpa lagi. Salam Tiersunasumus.